dipujikan dan dimuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom bagi kita semuanya. We give thanks to God for the bread and the life that He gave to us. Kita bersyukur buat nafas kehidupan that God still giving to us, yang di mana Tuhan masih berikan kepada kita. If we still have bread and the life, kalau siapapun manusia di bumi yang masih memiliki the bread and the life, that's from Jesus Christ. Itu dari Tuhan Yesus. And that's why He is worthy to receive all the praise, honor, and all our adoration. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu layak menerima nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita, and special our love. Katakan our love, cinta kita. Dia layak menerima cinta kita, cinta yang murni dari segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap kekuatan. Ya, karena Dia itu mempelai pria gereja Tuhan yang suci dan tidak bercela. Dia itu mempelai pria bagi mempelai-mempelainya yang masih punya DNA ilahi. Ya, Tuhan Yesus itu adalah mempelai prianya, mempelai pria, pengantin Tuhan Yesus yang masih mempunyai DNA ilahi. Kalau yang sudah tidak punya DNA ilahi, kalau masih punya nafas, kata hamba Tuhan, bertobatlah, minta ampun untuk segala sesuatu yang sudah diterima di tubuh ini, yang sudah merubah DNA domba menjadi kambing. Ada satu bapak, dia berpuasa, dia menangis, dia minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus itu mengampuni. Dia katakan, aku pasti masuk neraka karena aku sudah tidak punya DNA ilahi. Tetapi ada hamba Tuhan yang mengatakan, bayarlah harganya menjadi martir. Bayarlah harga dengan iman kepada Yesus. Bayarlah harganya menjadi martir, ya. Jangan belum jadi martir aja hujat sudah mengundurkan diri, ya. Jangankan dulu jadi martir, suruh mencintai Tuhan dalam keadaan enak-enak, kota kita diberkati, tubuh kita diberkati, kita punya uang bisa bayar Grab, bisa bayar Maxim, bisa bayar Gokar. Itu bukan martir, itu hanya dengan senang hati. Kita punya uang, kita bisa bayar transportasi ke gereja untuk memuji menyembah Tuhan. Itu kan membayarnya dengan kesehatan, dengan kesenangan hati, ya. Kalau ke surga itu imannya harus dibayar dengan martir, artinya rela menderita bagi Kristus, rela membayar harganya dengan iman kepada Yesus dengan martir. Ini enggak dengan martir aja, hanya dengan kasih aja nggak mau, bagaimana dengan martir? Ya, jadi bapak ini dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta ampun sungguh-sungguh, dia berdoa, dia berpuasa, dia terus cari Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Minta ampun sama Tuhan Yesus dan berjanji untuk tidak lagi menerima apa itu yang bukan dari Tuhan Yesus di dalam tubuhnya. Dan sudah itu dia berkomitmen, saya akan hidup bagi Kristus, mati bagi Kristus, menderita bagi Kristus, mencintai Yesus, memberikan seluruh hidupnya, apa yang ada kepada dia akan pergunakan untuk kepentingan Kristus. Kalau cuma minta ampun dari dosa-dosa, nangis-nangis, tapi hartanya bukan untuk Tuhan Yesus, kesehatannya dulu bukan untuk Tuhan Yesus, uangnya bukan untuk Tuhan Yesus, rumahnya bukan dipakai untuk rumah doa Yesus, hartanya, mobilnya, apanya semuanya bukan dipergunakan untuk melayani Yesus, itu omdo. Itu omdo. Ya, jadi kalau untuk Yesus itu pergunakanlah semuanya untuk melayani Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan. Haleluya. Ya, kalau cuma air mata buah ya semua bisa. Ya, artis bisa, si Yudas pun bisa, si penyesat pun bisa, si pengedit firman pun bisa. Kalau hanya dengan khotbah, dengan jadi WL, jadi pemain musik, jadi pendeta, jadi pengkhotbah, jadi pengajar,
Ya, nah, bila mencintai Yesus itu semua bisa, ya. Tetapi kalau dengan air mata, dengan penyerahan diri, dengan ketaatan total, dengan seluruh hidup, seluruh apa yang ada pada kita, seluruh harta, dana, daya, tenaga, ya, dipergunakan untuk Tuhan Yesus, itu baru betul mengasihi Yesus dengan perbuatan, bukan dengan air mata buaya. Ya, itu sekedar opening speech. Oke, yang akan kita buka adalah Yeskiel. Yeskiel adalah nabi yang dipakai Tuhan. Yang Yeskiel itu hidup pada zaman orang Israel. Yeskiel itu adalah pendoa dan dia itu menjadi penjaga. Setiap kita yang sudah selamat, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, tugas kita adalah bukan pengangguran, bukan menonton orang melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan. Bukan menonton orang mati-matian, sibuk cari Tuhan, sibuk cari Yesus online ataupun offline, bukan. Ya, bukan sibuk menonton, tetapi sebagai pemain. Katakan pemain, saya. Pemain, bukan penonton pemain bola kaki. Ya, kita nonton mereka luar biasa, mereka berkeringat, lari sana lari sini, kejar bola, ya, ingin berebut supaya bisa mendapatkan gol, supaya menang, ya, mereka itu pemain, ya. Dan penonton nanti ketawa-ketawa, marah-marah, kelahi-kelahi, teriak-teriak, ya, itu hanya penonton. Gak ada penonton di surga, saudara. Yang ada di surga adalah pelaku, pemain, ya, pelayan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang mau hidup seperti Yesus, memberikan hidup dan segalanya untuk melayani Yesus, untuk kepentingan Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Kitab yang kita baca contohnya Yeskiel, ya. Kita akan baca kitab Yeskiel. Oke, Yeskiel pasalnya yang ke-2, ya. Inilah. Ini tugas Yeskiel, ya. Oke. Yeskiel 2 ayat 3, we read together, kita sama baca sama-sama. Yeskiel 2 ayat 3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini, ya. Ini adalah orang-orang Israel, nenek moyang mereka, dan mereka itu sampai hari ini memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada firman Tuhan, memberontak kepada hamba Tuhan. Diberkatilah saudara yang tidak memberontak kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Berarti saudara itu dikasih tanah hati yang baik. Pergunakanlah yang baik ya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Ayatnya yang keempat, kata Tuhan Yesus kepada Yeskiel, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ayat yang kelima, ini tugas kita orang Kristen, orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kepada siapa saja. 2, 3. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ayat 7, Tuhan ulangi lagi nih yang jugur-jugur. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Ayat yang ke-8, dan engkau anak manusia,
manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangkatkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jadi janganlah takut ya kalau mereka mengeraskan hati, melawan dan keras. Lebih keras lagi hatimu, lebih keras lagi kau kasih pedang, kata Tuhan kepada Yehezkiel. Karena firman itu ya, hati mereka itu seperti batu. Ku kasih nanti yang lebih keras lagi kepada kau. Jangan takut, harus lebih berani daripada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau apa yang ku sampaikan harus kau sampaikan, apa yang kau terima daripadaku harus kau sampaikan. Entahkah mereka mendengar atau tidak kau sampaikan.